Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 11 TKJ yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kompetensi yang kedua, yaitu tentang peluang usaha. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang peluang usaha yang tujuannya adalah agar Anda dapat memahami peluang usaha produk barang dan jasa, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha, menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Terkait dengan materi peluang usaha, ada 5 poin yang akan kami bahas. Pertama, peluang usaha. Yang kedua, keberhasilan usaha. Yang ketiga, kegagalan usaha. 4, sumber peluang. Dan yang kelima, memanfaatkan peluang. Harus diakui bahwa sebenarnya peluang usaha di sekitar kita sangat banyak. Namun, tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi usaha, survei lapangan, dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Peluang usaha terdiri dari 2 kata, peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan, dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu dapat berupa uang atau modal, pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya, sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha. Seorang wirausaha harus berpikir tentang seperti apa peluang usaha yang baik itu. Berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Bersifat orisinil, harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar sesuai dengan minat, tingkat kelayakan usaha teruji, bersifat ide kreatif, ada keyakinan untuk mewujudkan, dan ada rasa senang saat menjalankan. Dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut. Memiliki nilai jual. Usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri.
Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki keunggulan bersaing, tidak bersifat sementara, ada nilai uang, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Analisis peluang usaha. Tidak semua peluang yang ada di hadapan kita secara otomatis bisa dikerjakan. Namun, terlebih dahulu harus dilakukan analisis. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha, mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif, diantaranya yaitu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan, mau menerima gagasan atau ide-ide baru, memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, bertanya pada diri sendiri, mau mendengarkan saran orang lain. Untuk melakukan analisis peluang usaha yang dibutuhkan, perlu persiapan sebagai berikut. Meneliti luas usaha yang dipilih, bentuk usaha, jenis usaha yang ditekuni, mengenal informasi usaha yang diterima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Langkah-langkah analisis peluang usaha: membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni, penyediaan modal, mengurus izin usaha, menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan sarana, menyiapkan bahan baku, menetapkan lokasi, menetapkan metodologi, menetapkan teknologi usaha, dan menetapkan manajemen, serta mencari mitra usaha. Secara umum, tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh karena itu, seorang wirausaha harus cermat, yakin, dan berani. Tujuan analisis peluang usaha: untuk menemukan peluang usaha, untuk menemukan potensi usaha, untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, untuk mengetahui berapa lama usaha bertahan. Seorang wirausaha senantiasa dihadapkan dalam dua kemungkinan, yakni keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan usaha. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama, faktor manusia, meliputi kepribadian, ilmu pengetahuan, pengalaman yang dimiliki. Kemudian faktor yang kedua adalah keuangan. Yang ketiga, perencanaan. Dan yang keempat, pemasaran. Untuk faktor kepribadian, kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilannya.
Karakter bisa bawaan dari lahir, namun bisa juga dilatih secara terus-menerus. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Masih dari faktor manusia, yang kedua, ilmu pengetahuan membantu kita dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam mengelola usaha, seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Sedangkan pengalaman yang dimiliki, seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah inspiratif, bisa didapatkan melalui buku maupun media elektronik seperti televisi, internet. Faktor penyebab keberhasilan yang kedua yaitu keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Faktor penyebab keberhasilan yang ketiga yaitu perencanaan. Perencanaan yang matang sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang mau dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misal, produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya, siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. Faktor penyebab keberhasilan wirausaha yang keempat yaitu pemasaran. Pemasaran produk merupakan faktor sangat penting. Sebagus apapun produk, bila tidak mampu memasarkannya, maka produk tidak dapat menjangkau konsumen yang dituju. Oleh karena itu, harus dipikirkan. Misalnya, siapa yang akan memasarkan produk? Siapa yang akan membeli produk? Apa strategi yang digunakan? Selain faktor di atas, keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usaha menurut Adiaksa Daud harus dilandasi dengan falsafah yang dikenal dengan nama Doraemon, yaitu sebagai berikut. D. Dream, memiliki impian. O. Opportunity, mampu mencari peluang usaha. R. Reform, menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. A. Action, melakukan suatu tindakan. E. Energy, memiliki semangat yang tinggi. M. Mapping, bisa melakukan pemetaan usaha dengan analisis SWOT. O. Organizing, bergabung dengan organisasi atau perkumpulan. N. Network, memiliki jaringan atau relasi yang luas. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha sangat tergantung dari kepribadian wirausaha itu sendiri. Menurut Zimmer, yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usahanya adalah tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, tidak bisa mengelola keuangan, lokasi yang kurang mendukung, gagal dalam perencanaan, sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan, dan kurang pengawasan peralatan.
Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreatif merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan yaitu menciptakan atau istilahnya to create adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Memodifikasikan atau to modify dalam memodifikasi sesuatu berupa mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan suatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain. Mengkombinasikan atau to combine yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Seorang wirausaha harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif dengan cara memanfaatkan barang yang tidak dipakai, misalnya pemanfaatan kain perca, sedotan, stik es krim menjadi produk yang punya nilai jual. Yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam, misalnya memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi kerajinan. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, misalnya saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan, musim panas menjual masker muka atau jaket dan lain-lain. Yang keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Jenis-jenis inovasi. Pengertian inovasi menurut Stephen Robin yaitu sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Adapun ciri-ciri inovasi diantaranya memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas. Yang ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang terlebih dahulu. Yang keempat, memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuan. Sedangkan jenis inovasi menurut Kuratko ada 4, yaitu invensi atau disebut penemuan baru, ekstensi atau disebut pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya, duplikasi atau penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Yang keempat, sintetis atau penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, pengalaman dari orang lain, intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri.
eksternal, masalah yang dihadapi dalam bentuk dan belum terpecahkan, kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cara memanfaatkan peluang menurut Dr. B.J. Schwartz. Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan statis yang akan melumpuhkan pikiran. 3. Senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Yang keempat, banyak bertanya dan mendengarkan. Dan yang terakhir, perluas pikiran. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menganalisis peluang usaha, yaitu analisis SWOT, yang kedua analisis 5W+1H, dan studi kelayakan usaha. Analisis SWOT merupakan analisis yang untuk mengetahui faktor internal, strength dan weakness, dan eksternal, opportunity dan threat perusahaan. SWOT sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga wirausaha bisa melakukan strategi yang tepat. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui strength, yang artinya kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contoh, memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga atau SDM yang kompeten dan loyal. Sedangkan weakness yaitu kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan bila tidak diatasi akan menghambat kinerja. Contoh, karyawan yang kurang pengalaman. Dan opportunity yaitu peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Modul analisis ini untuk menjawab pertanyaan. Analisis 5W+1H untuk menjawab pertanyaan what, where, when, why, who, dan how. Dimana what itu tentang produk apa, where dimana lokasinya, when kapan akan memulai, why mengapa memilih produk ini, who siapa orang yang akan terlibat di dalamnya, how bagaimana menjalankan usaha ini. Berikutnya yaitu studi kelayakan bisnis, yaitu menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan atau ditunda, dan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Manfaat studi kelayakan bisnis antara lain digunakan untuk merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Tahapan studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara tahap penemuan ide. Suatu produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan. Tahap yang kedua yaitu tahap penelitian usaha, dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi, mengevaluasi usulan produk yang akan didirikan, mengevaluasi proyek yang
sedang dibangun dan mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Tahap yang keempat yaitu pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Tahap yang kelima, perencanaan pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan proyek. Tahap yang ke-6 yaitu pelaksanaan. Setelah semua persiapan selesai, tahap berikutnya adalah merealisasikan pelaksanaan. Yang ke-7, tujuan studi kelayakan bisnis dan usaha, yaitu untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Demikian tadi penjelasan materi tentang peluang usaha. Selanjutnya, untuk menguji pengetahuan Anda tentang materi hari ini, coba analisis faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan dan kegagalan dalam berwirausaha. Selanjutnya, kami juga akan melakukan penilaian keterampilan tentang materi ini menggunakan job sheet ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.